Halo sahabat semua, inilah pesan singkat menjelang Natal 2021 di H-51. Pesan ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 22 yang demikian bunyinya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu kata kafir yang tertulis di dalam Injil Matius, dan kata kafir ini tidak banyak kita temukan karena itu kata-kata yang tidak baik tentunya. Kalau kita mendengar berita, melihat video, menonton YouTube, ada orang yang suka mengatakan kafir dan mengkafir-kafirkan orang lain. Biasanya orang itu mengucapkannya dengan nada marah, seolah-olah dialah orang yang paling beragama, dialah orang yang paling baik, kemudian menunjuk orang lain atau penganut agama lain sebagai kafir. Padahal kalau kita perhatikan kutipan kata-kata Tuhan Yesus ini, kalau ada saudaranya yang berkata kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Jadi oleh sebab itu mari kita belajar lebih banyak, karena orang yang mengatakan saudaranya atau mengatakan orang lain sebagai kafir, maka dia sudah menjadi orang yang paling baik, merasa paling baik, setidaknya begitu, merasa paling suci, merasa paling memiliki surga. Bahkan lebih dari itu, mengapa Tuhan Yesus melarang orang mengatakan atau mengatai saudaranya kafir? Karena seolah-olah dia menjadi Tuhan yang menilai hidup seseorang atau menilai hati seseorang, padahal dia pasti tidak tahu apa-apa atau setidaknya tidak tahu banyak tentang orang itu. Karena itu, orang yang mengucapkan kata kafir kepada orang lain hampir dipastikan adalah orang yang sombong secara rohani. Jadi menurut geotimes.id bahkan di dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tidak ada orang kafir, karena yang menjadi dasar dari negara ini yaitu Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan setiap orang yang beragama dan agama yang sah di negeri ini, tentu landasannya, dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan versi dan kepercayaan serta keyakinan agama tersebut. Jadi mari kita saling menghormati, saling menghargai, dan tentu akan menjadi sangat baik. Akan ada toleransi satu dengan yang lain, dan bangsa ini akan bisa dibangun untuk menjadi bangsa yang maju. Demikian pesan singkat kali ini. God bless you.